Tiga orang pelaku teror pelemparan bom bondet di rumah Kusyairi selaku ketua penyelenggara pemungutan suara di TPS 06 Dusun Timur, Desa Nyalabudaja, Pamekasan pada Senin 19 Februari kemarin berhasil ditangkap anggota tim gabungan Polda Jatim dan Polres Pamekasan. Diketahui ketiga pelaku tersebut berinisial MS 38 tahun, warga Desa Nyala Budaya, Pamekasan, dan MA 30 tahun, warga Pamekasan, serta AR 30 tahun, warga Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Adapun pelaku AR berperan sebagai perakit dan menyimpan bom ikan kategori low explosive. Kemudian MS berperan sebagai eksekutor yang melempar bom ikan ke rumah korban dan MA merupakan dalang dalam kasus pengeboman. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Harian Surya. Luhur Pambudi, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, baik Adila. Jadi tiga orang pelaku teror pelemparan bom bondet di rumah Kusairi, Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 06 Dusun Timur, Desa Nyalabudaja, Kabupaten Pamekasan, pada Senin kemarin berhasil ditangkap oleh anggota gabungan tim Jatanras Polda Jawa Timur dan Satreskrim Polres Pamekasan Polda Jawa Timur kurang dari 5 hari proses penyelidikan. Jadi ketiga pelaku ini berinisial yang pertama adalah MS, 38 tahun, warga Desa Nyalabu, Kabupaten Pamekasan. Dia berperan sebagai eksekutor yang melempar bom ikan ke rumah korban. Kemudian tersangka MA, 30 tahun, warga Pamekasan, dia adalah dalang dan otak dalam kasus pengeboman tersebut. Kemudian tersangka R, 30 tahun, merupakan warga Palengan, Kabupaten Pamekasan yang berperan sebagai perakit, penyedia, dan penyimpan bom ikan kategori low explosive yang digunakan untuk menjalankan aksinya yang dilakukan oleh dua orang tersangka sebelumnya. Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, Kombes Pol Toto Suharyanto, kemarin menerangkan bahwasanya target penyerangan pengeboman yang dilakukan oleh ketiga tersangka itu ternyata bukan menargetkan sosok Kusairi, si pemilik rumah yang menjabat sebagai ketua KPPS TPS Pamekasan. Ternyata para tersangka itu menargetkan sosok anak dari Kusairi yang berinisial FR. Pasalnya tersangka MA selaku otak dari aksi kejahatan ini memiliki dendam pribadi terhadap FR. Dendam pribadi itu terjadi pada 6 tahun lalu, yakni tepatnya tahun 2019, bahwa tersangka MA pernah ditangkap oleh anggota Satgas Narkoba Polres Pamekasan Polda Jawa Timur, dan tersangka MA menduga bahwa penyebab dari pihak kepolisian menangkap dirinya pada saat itu karena pihak kepolisian diduga memperoleh informasi dari sosok FR atau anak dari Kusairi ini. Dengan adanya fakta tersebut, Toto menegaskan aksi pelemparan bom bondet yang terjadi hari Senin kemarin bukan dilatar belakangi oleh motif perseteruan politik pada momen pemilu 2024 yang masih berlangsung hingga saat ini. Bahkan upaya percobaan penganiayaan yang bermodus meledakkan rumah Kusairi atau rumah FR yang dilakukan oleh tersangka ini sudah diupayakan atau sudah dilakukan sejak 6 bulan lalu, yakni pada bulan Agustus 2023. Pada suatu hari di bulan tersebut, ternyata tersangka MA telah menyuruh seorang temannya, eksekutor lainnya berinisial AH, yang kini berstatus sebagai saksi atas kasus ini, untuk meledakkan rumah dari FR. Namun aksi pada dini hari tersebut gagal total karena FR pada malam hari itu sempat terbangun dari tidurnya dan membuat saksi AH urung meletakkan bom bondet tersebut di depan rumah FR. Dan saat ini dua bom bondet aksi peledakan yang gagal itu telah berhasil disita oleh penyidik Subdit 3 Jatantras Ditreskrimum Polda Jawa Timur yang dikomandoi langsung oleh Kasubdit AKBP Junggur. Kemudian dalam kata lain, tersangka yang berstatus sebagai otak atau dalang kejahatannya berinisial MA merupakan residivis kasus narkotika jenis sabu pada tahun 2019 silam yang pernah ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Pamekasan. Saat menjalankan aksinya, tersangka MA kemarin mengajak tersangka MS untuk yang merupakan eksekutor lapangan itu untuk meledakkan rumah Kusairi pada dini hari Senin kemarin. Kronologinya aksi kejahatan itu bermula saat tersangka mengajak tersangka tersangka MA mengajak MS dengan upah atau imbalan sekitar 500.000. Kemudian bahan peledak yang digunakan oleh tersangka MS untuk menjalankan aksinya kemarin merupakan bahan peledak milik tersangka MA yang dibeli dari tersangka AR 30 tahun ya, seharga 150.000. Dan AR ini memang dikenal sebagai penyedia bondet yang biasa digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan di kawasan kabupaten tersebut. Kemudian tersangka MA membeli pasokan 4 bondet itu pada tersangka AR ini pada pertengahan bulan Maret 2023 silam, atau beberapa pekan sebelum momen Idul Fitri 2023 silam.
Kemudian tersangka MS dan MA menjalankan aksinya pada sekitar pukul 03 dini hari ya, pada hari Senin. Kemudian MS meletakkan bom bondet itu di depan rumah atau teras rumah Kushairi. Kemudian setelah meletakkan bom itu sekitar 3 sampai 5 menit kemudian bom itu meledak dan merusak beberapa komponen rumah dari Kushairi. Tapi tidak ada korban jiwa dalam insiden ini ataupun korban luka. Demikian reportase kami, Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Toto Suharyanto. Berikut untuk tayangannya. Yang kedua, tersangka S, maaf, tersangka A, ini adalah selaku aktor atau pelaku utama yang memerintahkan tersangka S untuk meledakkan bondet di rumah saudara Ferry sesungguhnya. Kemudian dia juga yang memberikan uang 400.000. Kemudian tersangka A juga yang memperoleh bondet atau membeli bondet dari tersangka AR menjelang atau sebelum Idul Fitri 2023. Motif saudara A adalah karena dendam terhadap Ferry. Ferry ini anak Pak Kushairi, KPPS di desa itu. Karena tahun 2019 tersangka A tadi itu pernah ditangkap narkoba di Polres Pamekasan. Yang bersangkutan mencurigai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.